Bagaimana untuk menegakkan syariat Islam dalam kekuasaan dalam politik itu? Kalau syariat Islam dalam ibadah udah selesai lah, kita sudah terapkan semua. Semua bisa sholat, semua bisa zakat, semua juga bisa sholat tahajud, bisa puasa sunnah. Itu udah selesai. Yang dimaksud adalah syariat Islam dalam mengatur urusan bernegara, memerintah dan melarang, ekonomi, politik dan seterusnya. Nah Pak, kalau kita bicara fakta, untuk meraih kekuasaan itu ada 4 cara. Ini fakta ya, bukan bicara syariatnya. Faktanya 4 cara. Yang pertama adalah ya ikuti sistem yang ada, bikin partai politik, ya kan, tetapkan caleg, kalau pilkada ikut pilkada, papres sebagai capres, masuk ke konstitusi, kuasai parlemen, terapkan syariat Islam dengan undang-undang melalui parlemen. Ini cara yang pertama. Faktanya juga ada yang mengambil cara ini. Hasilnya ya silakan dinilai sendiri. Yang kedua, syariat Islam itu kan untuk mengambil alih kekuasaan politik, sementara sistem yang ada ini kan nggak ada yang islami, semua demokrasi. Kalau nggak demokrasi pasti kerajaan, sementara demokrasi, kerajaan, parlementer ataupun konfederasi ataupun kekaisaran, semuanya itu tidak islami. Hatta kerajaan Arab Saudi itu tidak islami, karena Rasulullah itu tidak mengajarkan sistem ketenagaraan yang diwariskan melalui putra mahkota, nggak islami. Yang ada adalah sistem khilafah yang proses pengambilan kekuasaan dilakukan dengan baiat biridho wal ikhtiar. Ada Abu Bakar yang dipilih jadi karena mereka memilih dengan ridho pada Abu Bakar. Umar jadi, Utsman jadi, ya, biridho wal ikhtiar, karena saat Abu Bakar kepada Umar, Umar kepada Utsman, Utsman kepada Ali, itu tidak ada yang kemudian dengan putra mahkota diwariskan seperti kerajaan. Tidak juga dengan sistem demokrasi, tidak bisa juga dengan, nah karena ini nggak bisa berarti kita harus ambil dengan paksa, nah dengan kekuatan senjata. Inilah cara yang kedua, lakukan gerakan fisik. Ini teman-teman kita yang ada di jihadi, ini fakta yang kedua. Fakta yang ketiga, nah kekuasaan Islam itu akan kembali, sudah ada janjinya, wa'adallahu alladziina aamanu minkum wa 'amilus sholihati, yang penting kita amal soleh saja, nanti akan datang Imam Mahdi, udahlah nggak usah kerja, pokoknya sholat dulu, amal soleh itu sholat ya. Ini fakta yang ketiga, karena ada kelompok yang begini. Nah yang 4 ini berusaha menggali amaliyah Rasulullah dulu dalam memperjuangkan daulah Islam itu seperti apa. Apakah Rasulullah melakukan angkat senjata untuk mengambil alih secara paksa? Tidak. Perang yang dilakukan oleh Rasulullah itu setelah hijrah, setelah Rasulullah menjadi kepala negara, setelah Rasulullah punya kekuasaan, setelah Rasulullah punya pasukan, setelah Rasulullah punya daulah Islam yang pertama di Madinah, yang konstitusinya disusun berdasarkan wahyu yang kemudian kita kenal dengan Piagam Madinah. Piagam Madinah itu adalah konstitusi negara tertulis pertama di dunia, dan itu konstitusinya negara kaum muslimin yang dipimpin langsung oleh Rasulullah Muhammad SAW. Itu berarti nggak pakai kekerasan. Yang kedua, Rasulullah juga nggak ikut sistem yang ada. Kalau ikut sistem yang ada, Rasulullah ambil itu tawaran dari orang-orang kafir Quraisy di Darun Najwah, berbagilah, berkompromilah, ya wis lah, nggak semuanya Islam, sebagian dulu, nanti suatu saat gantian sistem kami, gantian sistem Anda. Tapi Rasulullah juga tidak ambil itu gitu loh. La wada'a samsa fi yamini wal qamar fi yasari ala annahu kahadzal amru aw ma taraktu fi. Nah, itu kan sudah jelas, nggak kompromi sifatnya Rasul. Tapi Rasul juga nggak berdiam diri, berdoa, padahal doanya Rasulullah makbul. Islah yang penting amal soleh, sholat enggak. Tapi Rasulullah selalu dakwah. Dan dakwahnya Rasulullah itu ngomong, nah tadi dijelaskan ngomong, tapi ngomongnya yang mengarahkan kepada perubahan tadi gitu loh. Menjelaskan ide-ide kufur di tengah masyarakat. Coba ketika itu penguasanya adalah Abu Lahab, tapi turun ayat tentang Al-Lahab, tabat yada abil lahabi wa tab. Coba kalau sekarang, apa berani kita, orang semua menerapkan demokrasi, malah tiba-tiba kita bilang demokrasi sistem kufur. Nah, ini seperti Rasulullah berarti dulu. Ke Abu Lahab itu tempatnya di neraka. Abu Lahab kan tersinggung, dulu dia penguasa, dia pemimpin, dia Abu Hakam, mengatur pemerintahan ketika itu ya Abu Lahab ini gitu. Nah kita harus membongkar nih semua pemikiran ide-ide kufur di tengah masyarakat. Kita itu memberantas TBC. Apa itu TBC? Tahayul, bid'ah, khurafat. Tapi yang dimaksud TBC itu bukan hanya bikin sesaji itu tahayul, bid'ah, percaya dengan roro jonggrang itu tahayul, bukan hanya itu, tapi demokrasi itu juga bid'ah. Tahayul, kalau kita mau menerapkan Islam lewat demokrasi, tahayul gitu. Tahayul. Jadi HTI itu bukan nggak mau Islam berkuasa, mau, tapi caranya nggak mau ngikuti Montesquieu. HTI menteladani apa yang dilakukan oleh Rasulullah SAW. Lama, relatif
lama dan cepat itu tergantung kita taat atau tidak. Kita ingin cepat-cepat, tiba-tiba pokoknya menangkan suara, bayar bidding. Sekarang kan kalau nggak punya uang kan nggak dapat bidding. Begitu menang tersandra, harus nyari duit pulian. Akhirnya ketua partainya kena OTT KPK. Mana ada sekarang partai politik yang nggak kena kasus korupsi? Karena semua partai politik butuh biaya politik. Terus kalau begitu kan harus dakwah. Nah, dalam dakwah ini kan butuh biaya jadinya. Tadi Pak, dakwah ini memang butuh biaya. Karena butuh biaya dan itu kewajiban kita, maka kita harus membiayai dakwah tadi. Bukan cari bantuan dana. Kalau dakwah ini minta bantuan di Amerika pasti dikasih, tapi kita akan dibelenggu, diarahkan dakwahnya seperti keinginan Amerika. Dulu ada partai-partai muncul tuh diantaranya semuanya dibiayai oleh Amerika. Muncul reformasi awal tadi, karena Amerika ingin menerapkan liberalisme politik biar lebih mudah untuk mengendalikan negara ini. Politiknya dibikin liberal gitu. Ya kita harus keluarkan bi amwalikum wa anfusikum. Ya kita itu kalau mau dakwah ya jangan yang ngomong. Kita punya gaji, sebagian gaji kita harus kita keluarkan untuk dakwah. Lah Rasulullah juga begitu, Abu Bakar juga begitu. Ketika yang lainnya itu menyerahkan beberapa hartanya, separuhnya si Umar, nah, tiba-tiba Abu Bakar seluruh hartanya diserahkan untuk dakwah gitu. Coba bayangkan. Kadang-kadang kita itu di dakwah itu malah mau cari duit gitu loh. Bukan mau berkorban gitu loh. Kalau mau cari duit, ya bahwa ada di antaranya misalkan kita mengisi itu dapat bisaroh, dapat amplop, itu halal. Tapi bukan itu tujuan kita gitu loh. Jadi suatu saat ketika dakwah membutuhkan biaya, kita harus keluarkan, ya harus keluarkan. Nah, kalau kita mencari bantuan lewat proposal itu menyerahkan leher. Nggak ada perjuangan menyawarkan proposal itu kalau nggak bisa disetir, pasti disetir gitu loh. Dan yang terakhir yang paling penting itu keyakinan, akidah, kemenangan itu karena Nasrullah. Ini yang paling penting. Bukan karena pemilu, bukan karena pilkada, bukan karena dukungan banyak, bukan karena kepintaran, bukan karena kehebatan, bukan karena strategi, bukan karena macam-macam itu, tapi Nasrullah. Karena itu penting tadi, mendekati yang punya kemenangan, mendekati Allah Subhanahu wa taala. Maka nggak cukup Bapak-bapak sekalian kita dengan menjelaskan, makanya harus ada ruh untuk mendorong kita lebih dekat. Tidak hanya tadi memang amalan-amalan yang wajib sudah selesai, nafilah harus kita tambah. Ini yang harus kita lakukan. Tapi bagaimana kalau ini kita lakukan terus belum? Lah, kita ada tujuan yang lebih penting daripada tadi kekuasaan tadi apa? Kebutuhan kita untuk mendapat ridha Allah. Karena suatu saat kapanpun kita bisa mati. Dan kita tidak ingin mati dalam keadaan tidak taat. Nah, perjuangan kita itu selain untuk menerapkan Islam, tapi dalam rangka agar kita istiqomah, agar ketika Allah mencabut nyawa kita, kita dalam keadaan iman dan Islam. Dan itu yang membuat kita apa? Selamat nanti. Ada orientasi pribadi. Selain memikirkan umat yang banyak ini dengan syariat Islam, ada orientasi pribadi kita biar selamat di akhirat gitu loh. Nah, ini yang membuat kita tenang, Pak. Nggak persoalan lama atau cepat, tapi persoalan kita terikat syariat atau tidak.